provinsi maupun kabupaten kota. Menimbang bahwa untuk mendukung permohonannya, pemohon telah mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda bukti P1 sampai dengan bukti P3. Menimbang bahwa karena permohonan Aqua telah jelas, maka dengan mendasarkan pada pasal 54 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi maupun kebutuhan untuk mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana disebut dalam pasal 54 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dimaksud. Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dan dengan seksama permohonan pemohon sebagaimana selengkapnya dimuat dalam bagian duduk perkara, masalah konstitusional yang harus dijawab Mahkamah adalah apakah penambahan syarat alternatif yaitu atau berpengalaman sebagai kepala daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota pada norma pasal 169 huruf Q Undang-Undang Nomor 7 2017 sebagaimana tercantum dalam petitum permohonan Aqua bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Sebagaimana didalilkan pemohon, kepala daerah yang dipilih melalui pemilihan berdasarkan kedaulatan rakyat mempunyai kesempatan yang sama dalam berpartisipasi pada pelaksanaan pemilihan umum presiden dan wakil presiden secara demokratis. Menimbang bahwa meskipun persoalan isu konstitusionalitas norma pada pasal 169 huruf Q Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Aqua telah dipertimbangkan dan diputus dalam putusan-putusan sebagaimana telah diucapkan sebelumnya. Namun demikian, sebelum mempertimbangkan lebih lanjut berkenaan dengan isu konstitusionalitas ketentuan norma pasal 169 huruf Q Undang-Undang Nomor 7 2017 Aqua, setelah dicermati isu konstitusionalitas yang dipersoalkan oleh para pemohon dalam perkara-perkara dimaksud, telah ternyata ada perbedaan yang amat mendasar dan fundamental berkaitan dengan substansi atau isu konstitusionalitas yang dipersoalkan oleh masing-masing pemohon sebagaimana yang tercermin dalam masing-masing petitum permohonannya. Terhadap fakta hukum tersebut, setelah dicermati lebih lanjut, telah ternyata dari ketiga permohonan yang telah diputus sebelumnya, yaitu perkara nomor 29 PUU Romawi 11 tahun 2023, perkara nomor 51 PUU Romawi 21 tahun 2003, seulangi tahun 2023, dan perkara nomor 55 PUU Romawi 21 tahun 2023 adalah tidak berkaitan secara langsung dengan permohonan untuk memaknai ketentuan norma pasal 169 huruf Q Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 yang dikaitkan dengan jenis jabatan yang dapat dikategorikan dalam rumpun jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum sebagaimana yang secara tegas dimohonkan dalam petitum permohonan Aqua. Meskipun dalam petitum permohonan perkara nomor 51 2023 dan perkara nomor 55 tahun 2023, para pemohon dalam petitumnya meminta yang pada pokoknya memohon antara lain agar ketentuan norma pasal 169 huruf Q Undang-Undang Nomor 7 2017 dinyatakan inkonstitusional secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai berusia paling rendah 40 tahun dan memiliki pengalaman sebagai penyelenggara negara. Terhadap petitum permohonan dalam perkara-perkara dimaksud dapat dikatakan mengandung makna yang bersifat ambiguitas dikarenakan sifat jabatan sebagai penyelenggara negara. Tata cara perolehannya dapat dilakukan dengan cara diangkat atau ditunjuk maupun dipilih melalui pemilihan umum. Hal ini berbeda dengan yang secara tegas dimohonkan dalam petitum permohonan Aqua, di mana pemohon memohon ketentuan norma pasal 169 huruf Q Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 dimaknai berusia paling rendah 40 tahun atau berpengalaman sebagai kepala daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota. Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas dan oleh karena jenis jabatan kepala daerah baik provinsi maupun kabupaten kota dalam kategori rumpun jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum adalah merupakan jenis jabatan yang memberikan keleluasaan penilaian akan kapabilitas seseorang yang akan dipilih adalah menjadi pilihan yang bersifat absolut bagi pemilihnya untuk menentukan serta menyusun petitum pemohon
dalam permohonan akuo amat relevan dan secara tegas berkaitan dengan jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum sebagaimana jabatan presiden dan wakil presiden. Maka dengan mendasarkan pertimbangan hukum tersebut terhadap perkara akuo, Mahkamah berpendirian untuk memberikan pertimbangan hukum yang lebih elaboratif di dalam menilai isu konstitusionalitas terhadap ketentuan norma pasal 169 huruf Q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana yang dimohonkan pemohon dalam perkara akuo. Di samping pertimbangan hukum tersebut di atas terhadap permohonan akuo, setelah dicermati ternyata juga memiliki alasan permohonan yang berbeda, yaitu berkenaan dengan adanya isu kesamaan karakteristik jabatan-jabatan yang dipilih melalui pemilu, namun bukan semata-mata isu terkait jabatan penyelenggara negara sementara ANSIH, melainkan, saya ulangi, penyelenggara negara semata ANSIH, melainkan adanya isu syarat alternatif bagi kepala daerah. Sehingga menurut Mahkamah tidak terdapat contradictio in terminis dalam memahami jabatan-jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. Artinya bukan soal perbedaan ruang lingkup dan tanggung jawab yang berbeda, karena hal tersebut memang sejatinya berbeda satu sama lain. Namun fokus isu yang hendak dinilai adalah dalam kaitan syarat usia minimal untuk menjadi calon presiden dan wakil presiden yang tidak hanya berpatokan pada norma akuo semata, akan tetapi lebih kepada bobot substansial, saya ulangi, bobot substansial daripada sekedar norma yang bersifat formal semata. Dengan demikian Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan dalil-dalil pemohon. Menimbang bahwa sebelum Mahkamah menjawab permasalahan di atas, terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. Bahwa pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Selanjutnya, pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Kedua norma konstitusi tersebut sejatinya menunjukkan bahwa Indonesia menganut negara demokrasi yang berdasarkan hukum, constitutional democratic state, dan negara hukum yang demokratis, demokratische Rechtsstaat, di mana kedaulatan rakyat dan negara hukum yang menjadi fondasi bernegara harus dibangun dan ditegakkan oleh, saya ulangi, dan ditegakkan dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi dan nomokrasi. Artinya, demokrasi tanpa pengaturan hukum akan kehilangan bentuk dan arah. Sedangkan hukum tanpa demokrasi akan kehilangan makna. Dengan kata lain, terdapat korelasi yang jelas antara hukum yang bertumpu pada konstitusi dan kedaulatan rakyat yang dijalankan melalui sistem demokrasi. Salah satu wujud dari kedaulatan rakyat adalah penyelenggaraan pemilihan umum untuk memilih presiden dan wakil presiden secara demokratis melalui partisipasi rakyat seluas-luasnya berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana amanat pasal 22E ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Pemilu merupakan sarana demokratis untuk menyalurkan kehendak rakyat, the will of the people, dalam memilih pemimpin dan bagian yang tidak terpisahkan dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan. Pemilu telah menjadi jembatan penghubung bagi rakyat dalam menentukan bagaimana dan dengan cara apa pemerintah dapat dibentuk dan dijalankan secara demokratis. Dalam pemilu, rakyat melalui prinsip one man, one vote, one value menjadi penentu dalam memilih pemimpin maupun wakilnya yang kemudian akan mengarahkan tata kelola perjalanan bangsa, sehingga pemilu menjadi seperti transmission belt di mana kekuasaan yang berasal dari rakyat dapat bergeser menjadi kekuasaan negara yang kemudian berubah bentuk menjadi wewenang pemerintah untuk melaksanakan pemerintahan dan memimpin rakyat. Pemilu merupakan salah satu sarana penyaluran hak asasi warga negara yang konstitusional dan prinsipil dengan cara penyediaan arena kompetensi yang
kompetisi yang terbuka dan adil bagi partai politik sepanjang telah melaksanakan fungsi dan perannya serta pertanggungjawaban atas kinerjanya kepada rakyat yang telah memilihnya. Di dalam pemilu, rakyat berdaulat untuk menentukan dan memilih sesuai aspirasi kepada wakil-wakilnya yang dianggap paling dipercaya dan mampu melaksanakan aspirasinya yang akan dinilai akuntabilitasnya setiap 5 tahun oleh rakyat secara jujur dan adil, sehingga eksistensinya setiap 5 tahun diuji melalui pemilu. Adapun standar pemilihan umum secara internasional sebagaimana yang dikemukakan oleh International IDEA, Institute for Democracy and Electoral Assistance, terkait pemilu adalah adanya jaminan partisipasi rakyat di dalamnya, yakni hak memberikan suara yang sama bagi setiap warga negara yang memenuhi syarat tanpa adanya diskriminasi. Pengakuan konstitusional terhadap hak pilih merupakan hal umum bagi negara-negara demokrasi, sehingga kerangka hukum pemilu harus memastikan semua warga negara yang memenuhi persyaratan dijamin haknya memberikan suara secara universal dan adil serta tanpa diskriminasi. Adapun mengenai jaminan hak pilih tidak secara eksplisit disebut dalam Undang-Undang Dasar 1945, namun diatur dalam pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang hak asasi manusia yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilu berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara langsung, umum, bebas, rahasia dan jujur dan adil sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan peraturan perundang-undangan lainnya, meskipun secara eksplisit diatur dalam undang-undang namun tidak menghilangkan substansi dan hak konstitusional warga negara yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945. Sebab hak untuk memilih dan dipilih, right to vote and right to be candidate, merupakan bagian dari hak atas kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan sebagaimana disebut pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Atas dasar konstitusi tersebut, kedudukan hak konstitusional inkasu hak untuk dipilih, right to be candidate, warga negara yang fundamental harus dijamin dan dilindungi oleh negara. Menurut Mahkamah, dalam mendorong kesepakatan rakyat seluas-luasnya dalam pemerintahan tidak boleh dihalangi oleh syarat-syarat yang bersifat diskriminatif, tidak rasional dan tidak adil, karena semakin banyak rakyat yang ikut berpartisipasi baik untuk memilih maupun dipilih, maka akan semakin meningkatkan kualitas proses berdemokrasi. Presiden dan wakil presiden merupakan jabatan politik yang dipilih secara langsung oleh rakyat, elected officials, sebagaimana diatur dalam pasal 6A Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai jabatan politik, syarat konstitusional untuk dapat dicalonkan menjadi presiden dan wakil presiden diatur dalam pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa calon presiden dan calon wakil presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai presiden dan wakil presiden. Sedangkan syarat lainnya diatur lebih lanjut dengan undang-undang inkasu undang-undang mengenai pemilihan umum. Dalam sejarahnya, Undang-Undang Dasar 1945 sebelum perubahan hanya mengatur syarat konstitusional untuk menjadi presiden, yakni orang Indonesia asli. Vide pasal 6 Undang-Undang Dasar 1945. Sebelum perubahan, amandemen Undang-Undang Dasar 1945 tidak mengatur batasan minimum usia presiden. Adapun syarat usia presiden baru muncul dalam ketentuan pasal 69 ayat 3 Konstitusi Republik Indonesia Serikat yang menyatakan presiden harus orang Indonesia yang telah berusia 30 tahun. Demikian juga dalam pasal 45 ayat 5 Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950 menyatakan
Presiden dan Wakil Presiden harus warga negara Indonesia yang telah berusia 30 tahun dan seterusnya. Sedangkan pasca perubahan Undang-Undang Dasar 1945, semangat kedaulatan rakyat berubah dari yang sebelumnya kedaulatan rakyat dilaksanakan oleh MPR menjadi kedaulatan rakyat yang dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Perubahan tersebut berdampak pada syarat calon presiden dan wakil presiden yang lebih fleksibel, yaitu pengaturannya diatur lebih lanjut dalam undang-undang. Dalam hal ini pasal 6 huruf Q Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang pemilihan umum presiden dan wakil presiden menentukan syarat sekurang-kurangnya 35 tahun. Demikian juga dalam pasal 5 huruf O Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang pemilihan umum presiden dan wakil presiden menentukan syarat sekurang-kurangnya 35 tahun. Sedangkan dalam pasal 169 huruf Q Undang-Undang Nomor 7 2017